dan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Qala berkata siapa Anas, kharajna keluar siapa kami, kharajna keluar siapa kami. Udah ketemu? Hah? Udah ketemu nak? Entah hadisnya keberapa itu. 351 hadis yang ke-351. Wah ini belum ketemu sawangannya kok Ismak Nani Mbak itu. Karena beda kalau punya saya ini Ibanatul Ahkam ini baru hadis 31. 351 udah ketemu nak? Hah? Udah. Kharajna keluar siapa kami, ma'a Rasulillah beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal Madinati dari Madinah ila Makkah ke Makkah. Fakana maka ada siapa Rasulullah, fakana maka ada siapa Rasulullah itu yusalli salat siapa Rasul rakaataini dengan 2 rakaat. Rakaataini 2 rakaat, 2 rakaat. Hatta roja'na sehingga kembali siapa kita, sebab kami ilal Madinati ke Madinah, ilal Madinati ke Madinah. Muttafaqun alaih, hadis adalah hadis itu muttafaqun alaih. Apa itu? Walafdu dan adapun lafadznya itu lil Bukhari, yaitu kepunyaan Imam Bukhari. Jadi sahabat Anas suatu ketika pergi bersama Rasulullah SAW dari Madinah ke Makkah. Selama dalam perjalanan itu Rasulullah sholatnya 2 rakaat, 2 rakaat, berarti qashar ya, karena memang jarak antara Madinah dengan Makkah itu sekitar 400 kilo. 400 kilo ya lumayan jauh. Kalau sini mungkin mana Semarang. Oke. Jadi sholatnya kosong. Nah, jadi ini menunjukkan betapa bahwa Islam itu memberikan kemudahan-kemudahan. Karena bepergian itu qit'atun minal azab. Orang pergi itu kelihatannya seenak, tetapi banyak hal yang kurang nyaman dalam bepergian itu ya. Jadi tidak bisa leluasa seperti di rumah. Maka bepergian itu qit'atun minal azab, termasuk kesulitan. Maka Allah memberikan dispensasi, memberikan rukhsah, memberikan kemurahan. Tapi dengan syarat perginya bukan pergi maksiat. Kalau perginya maksiat maka tidak boleh ya. Dan perginya harus mencapai masafatul qasri. Jadi rencananya itu ada sekitar 81 km. Di dalam share-sharean yang saya kirim itu, yang tiap hari saya kirim 33 itu, kalau ada orang udah berangkat, umpamanya pergi ke Semarang, nyampe rest area umpamanya udah sholat jamak qashar ya, jamak qashar udah, kemudian dilalah ditelepon suruh kembali, tidak jadi pergi, tidak apa-apa, sholatnya
tetap sah ya, sholatnya tetap sah karena nyatanya ketika itu sedang safar dan tujuannya adalah memang rencananya jauh. Nah, jadi itu. Jadi selama dia masih bepergian maka masih diberikan dispensasi, diberikan rukhsah. Kalau sudah di rumah sudah bukan lagi, karena memang elatnya itu safar. Alasannya adalah karena safar. Karena safar maka orang kalau jamak harus di luar rumah. Di luar rumah itu maksudnya di luar baladul Jum'ah, di luar kampung Jumatan. Kalau sini berarti karena titik koordinatnya adalah masjid ini, maka radius baladul Jum'ahnya Ar-Rahim ya, baladul Jum'ahnya Ar-Rahim. Berarti kalau sini di Parung Bingung sudah boleh, di Parung Bingung sana sudah boleh jamak qashar. Orang berangkat dari sini umpamanya jam 11.40 menit, kemudian nyampe Parung Bingung azan zuhur, maka orang sudah boleh sholat jamak qashar kalau memang rencananya perginya jauh. Nah, perginya jauh. Nah, nanti ulama berbeda pendapat tentang berapa lamanya. Nah, berapa lamanya itu dalam bepergian itu. Ada yang berpendapat sampai boleh di sini sampai 15 hari. Menurut Imam Abu Hanifah itu sampai 15 hari orang masih boleh jamak qashar. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki itu hanya 4 hari. Hanya 4 hari. Artinya kalau ada orang itu tujuannya di tempat itu 4 hari selain pergi dan pulangnya, maka orang itu kalau kurang dari 4 hari maka boleh jamak qashar. Tapi kalau lebih dari 4 hari maka tidak boleh jamak, tidak boleh qashar. Jadi makanya santri itu mungkin kayak playgroup ya. Santri itu mungkin tapi bukan mustautin. Ya, santri itu mukim tapi bukan mustautin. Makanya santri wajib Jumatan tapi tidak termasuk hitungan salah satu dari 40 orang yang menjadi syarat Jumatan. Jadi santri itu wajib Jumatan. Kalau tidak Jumatan dosa. Lah, tapi tidak terhitung dari 40 orang yang menjadi syaratnya mendirikan Jumatan. Jadi di dalam hadis tadi kesimpulannya adalah masyru'iyatu qasris salati rubaiyati fi safar, yaitu disyariatkannya qashar salat yang 4 rakaat di dalam bepergian. Jadi qashar itu alasannya hanya satu. Qashar itu alasannya hanya safar. Nah, orang boleh meringkas sholat dari 4 menjadi 2, zuhur asalnya 4 jadi 2, asar 4 jadi 2, isya 4 jadi 2. Alasannya adalah safar. Alasannya karena bepergian yang mencapai 80 kilometer. Tapi kalau menjamak sholat alasannya banyak. Kalau mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu namanya menjamak, itu alasannya banyak, ilatnya banyak. Ada ilatnya safar, ada ilatnya
mator hujan, ada ilatnya marot sakit, ada ilatnya hajah atau masyaqqat karena kesulitan, maka orang boleh menjamak sholat. Nah ini beda. Jadi makanya antara qashar dengan jamak dua hal yang berbeda. Jamak tidak mesti qashar, qashar tidak mesti jamak. Kadang-kadang qashar dan jamak bisa bareng, kadang-kadang tidak bisa bareng. Orang yang sakit di rumah atau di rumah sakit boleh jamak sholat, tapi tidak boleh mengqashar. Karena hujan deras, orang boleh menjamak sholat, tapi tidak boleh mengqashar. Orang karena masyaqqat, karena hajah, karena kesulitan, boleh menjamak sholat, tapi tidak boleh qashar. Nah, kalau qashar alasannya adalah safar. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah dan Abbas. Qala berkata siapa Ibnu Abbas, aqama mukim siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'ata asyara 19 hari yaksuru khali mengqashar siapa Nabi. Wa fi lafdzin, dan itu dalam satu lafaz, di Makkah, di Mekah, karena Nabi dari Madinah. Nabi itu mukim di Mekah 19 hari, selama 19 hari itu mengqashar salat. Tis'ata asyara yauman. Rawa meriwayatkan tis'ata 19 yauman, apanya yauman harinya. Rawa meriwayatkan pada hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari. Wa fi riwayatin, dan itu dalam satu riwayat li Abi Dawud sab'a asrota, yaitu 17. Wa fi ukhra, dan itu dalam riwayat yang lain khamsa asrota, ada 15. Walau, dan itu bagi Abi Dawud an Imrana ibnu Husainin Zamaniya asyara 18. Walau, dan itu Abi Daud an Jabirin aqama mukim siapa Nabi bitabuka di tanah Tabuk isrina yauman 20 hari. Yang suruh yang qashar siapa Nabi as-salata pada salat. Warwatu, adapun rawi-rawinya hadis itu siqatun, orang-orang yang terpercaya, yang adil dzabit, ini namanya siqah. Siqah itu adil dzabit. Adil artinya akhlaknya baik, dzabit hafalannya kuat. Illa annahu, hanya saja bahwasanya itu ukhtulifa, diperkhilafkan, dipersengketakan, diperbedakan apa fi waslihi, di dalam mausulnya hadis. Ini hadis ini betul-betul nyampe kepada Rasulullah apa enggak, mausul apa enggak. Nah itu. Jadi thiqah, rawinya thiqah, tapi ini mausul apa munqati. Nah gitu, itu yang ulama berbeda pendapat. Nah, mengapa kita ikut mazhab Syafi'i yang 4? Karena nanti ada riwayat yang hanya 4 itu. Lah Imam Syafi'i kan sudah membandingkan, ya. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Malik ahli hadis karena tempatnya di Madinah. Ya. Itu sudah membandingkan, mengkomparasikan dari berbagai hadis. Maka beliau menyimpulkan bahwa maksimal orang bisa jamak, bisa qashar itu kalau di tempat itu 4 hari, selain hari berangkat dan selain hari pulang. Jadi selain yauma dzihabihi wa iyabihi. Nah seperti itu. Jadi lah, tapi umpamanya kok saya ikut mazhab Hanafi yang boleh 19 hari, ya enggak apa-apa, namanya fikih itu ya. Fikih itu boleh saja kita ikuti. Hanya kalau kita konsisten dengan mazhab Syafi'i, ya maka
ikut empat hari. Di dalam penjelasan di situ ada hadis lagi, ghazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syahidtu ma'ahu al-fatha. Aku hadir mau beserta Nabi al-fatha pada terbukanya kota Mekah. Faqama maka mukim siapa Nabi di Makkah di Mekah zamaniyah asrota yaitu 18 hari. Lailatan apanya lailatan malamnya. La yusalli yang tidak sholat siapa Nabi illa rakaataini kecuali 2 rakaat. Wa yaqulu dan dawuh siapa Nabi alal balad. Nabi ketika di Mekah beliau sholatnya qashar terus. Kemudian Nabi bilang kepada penduduk, para orang yang ahli di Mekah, shollu arba'an. Kalau kamu sholat, wahai alul balad, penduduk negara, penduduk kampung, sholatlah kamu arba'an 4 rakaat fa inna qaumun safrun, karena sesungguhnya kami itu kaum safrun yang bepergian. Jadi kalau tidak bepergian maka harus 4 rakaat ya. Dari hadis ini disimpulkan pertama bahwa sihhatu iqtida'il muqimi bil musafir min ghairi karahatin wa yutimul muqimu sholatahu ba'da salamil imam. Jadi boleh orang yang mukim, orang yang ada di tempat itu bermakmum kepada imam yang sholatnya qashar, yang musafir. Umpamanya di sini tiba-tiba ada acara umpamanya maulid, ngundang penceramah dari Jawa Timur, datang ke sini umpamanya sholat isya, yang imami penceramah tadi umpamanya dari Jawa Timur, sholatnya qashar, makmum ini boleh, bermakmum boleh ya, bermakmum boleh. Nanti makmumnya 2 rakaat salam, kemudian makmumnya meneruskan sampai 4 rakaat. Kalau dibalik tidak boleh, musafir tidak boleh bermakmum kepada mukim, kecuali harus sholatnya tam. Jadi kalau kita bepergian, nanti di rest area ada orang sholat zuhur, kok kita bermakmum, maka imamnya itu kan 4 rakaat karena orang mukim di situ. Lah kalau kita bermakmum maka kita juga harus 4 rakaat. Kalau kepingin tidak 4 rakaat, ya sholatnya sendiri, ya jamaah sendiri, ngajak teman atau tidak berjamaah, sholatnya qashar. Jadi orang musafir, orang yang qashar boleh dijadikan imam oleh mukim. Orang yang sholatnya nanti mukimnya tetap 4, jadi setelah salamnya imam diteruskan. Tapi kalau mukim, kalau orang musafir tidak boleh bermakmum kepada orang yang mukim kecuali sholatnya menjadi tam, ya sholatnya harus sempurna. Yang kedua, alal imami ayyukhbiral ma'mumina bi khalihi iqtidaan bin nabi. Jadi boleh saja kalau orang mau ngimami sholat musafir, mamanya bilang, saya ini sholatnya nanti qashar, silakan saja makmum. Jadi diberitahu makmumnya, saya ini karena bepergian, saya sholatnya qashar 2 rakaat. Nanti setelah 2 rakaat saya salam, Anda meneruskan supaya jadi 4 rakaat. Ini kalau imamnya orang yang musafir, makmumnya orang yang mukim.
Yang ketiga, bayanu muddatil iqamati allati idza azamal musafiru ala iqamatiha atammas shalah. Qala al-Hanafiyatu 15 yauman wa qala Malikun wasyafi'i arba'ata ayyamin ghairu yaumai dukhuli wal khuruji. Wa qala Ahmadu aktsaru min arba'ati ayyamin. Yang ketiga adalah menjelaskan tentang masa bepergian, masa bolehnya menjamak qashar. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, itu jamak tidak boleh, qashar yang boleh. Ya, qashar yang boleh. Bolehnya qashar itu sampai 15 hari. Kalau mazhab Hanafi. Jadi kalau kita umpamanya pergi ke Bandung, di sana ada acara umpamanya entah seminar atau halakoh atau apa, kok sampai 12 hari, 13 hari, maka selama itu boleh qashar. Ini kalau mazhab Hanafi. Tapi mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki hanya 4 hari saja, ya, 4 hari saja, selain hari berangkat dan selain hari pulang. Berarti gini, kalau ke Bandung umpamanya berangkatnya hari Senin pagi, berarti Senin nggak dihitung, nanti yang dihitung berarti hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Sabtunya juga nggak dihitung karena hari pulang. Nah, jadi kalau di Bandung umpamanya pulangnya kok hari tadi kan Senin, ya, Senin ini berangkat, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kok pulangnya Minggu, berarti di sana 5 hari atau 4 hari lebih sedikit lah. Maka selama di sana tidak boleh jamak, tidak boleh qashar. Tapi kalau di sana umpamanya pulangnya nanti berangkatnya hari Senin, pulangnya hari Sabtu, maka selama di sana boleh jamak, boleh qashar. Nah, ini penting. Mas Rohim umpamanya pulang ke Kebumen Lebaran. Lebaran karena Lebaran agak lama, karena Lebaran paling 10 hari. Maka begitu nyampe Kebumen tidak boleh jamak, tidak boleh qashar. Yang boleh selama perjalanan. Tapi kalau hanya ke sana dalam rangka umpamanya ada saudaranya hajatan, di sana mungkin hanya 3 hari, maka selama di sana boleh jamak, boleh qashar. Nah, amal mutaraddidu fil iqamati al mumtadhiri qada'a hajatin qala jumhur wa riwayatun an Syafi'an naw yaksuru abadan mubtada'idhari bil hajah li anal asla as-safar. Umpamanya gini, ini orang ngurusi izin ke Bandung, umpamanya ngurus izin kayak ini, apa namanya, perizinan tentang wakaf. Nah, ini kan wakafnya ini kemarin ngurusnya ke Bandung. Delalah ke Bandung itu orangnya pergi, ya, atau biasanya 3 hari paling lama itu sudah kelar. Lah kok delalah mundur-mundur sampai hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7 nunggu terus. Nah, ini selama nunggu itu orang boleh jamak, boleh qashar, ya, karena niatnya tadi itu adalah ya menunggu itu tadi. Karena biasanya kelar, ini kok nunggu-nunggu orangnya nggak datang-datang pergi, maka boleh jamak, boleh, karena asalnya dia itu adalah ini dalam mazhab Syafi'i boleh. Waqala asy-Syafi'i fil masyhur anhu yaksuru tsamaniyata asyara yauman. Tapi menurut Imam Syafi'i, walaupun nunggu-nunggu tadi dibatasi waktunya sampai 18. Kalau sampai 18 hari kok nggak kelar-kelar, maka orang itu salatnya jadinya harus tam. Salatnya harus tam.
An Anasin radhiyallahu anhu qala Anas, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idhar takhala, ketika berangkat siapa Nabi, qabla antazigha, sebelum sekiranya tergelincir apa asyamsu, matahari, akhara, maka mengakhirkan siapa Nabi az-zuhra, pada zuhur, ila waktil asri, sampai waktu asar. Jadi kalau Nabi berangkat mau bepergian belum sampai masuk zuhur, maka katakan kayak jam ini setengah 11, setengah 12 pergi, sebelum matahari kan tergelincir, maka Nabi itu sholatnya zuhur ditaruh di waktu asar, berarti jamak takhir, Sumana zala, kemudian turun siapa Nabi, fajama'a, maka kemudian jamak siapa Nabi, bainahuma, antara zuhur dengan asar. Fa'idza zaghat, maka ketika tergelincir apa syamsu, matahari, qabla ayyar takhila, sebelum sekiranya berangkat siapa Nabi, sholat, maka sholat siapa Nabi al-zuhra, pada zuhur, summa raqiba, kemudian menaik kendaraan siapa Nabi, muttafaqun alaih. Jadi kalau mau berangkat kalau sudah zuhur, maka sholat dulu zuhur, ya, sholat zuhur dulu, maka tidak boleh dijamak dengan asar, ya, tidak boleh dijamak dengan asar di rumah. Nah, karena elatnya adalah elat bepergian, elatnya safar, maka dia tidak boleh juga umpamanya dia ini udah masuk zuhur kemudian sholat di parung bingung itu jamak takdim, tidak boleh, karena yang satu hukumnya hadar, satunya safar. Maka idza ijtama al hadar was safar, maka quddimal hadar. Kalau kumpul antara di rumah dengan bepergian, maka yang dimenangkan adalah di rumah. Nah itu, makanya dia harus sholat zuhur dulu, baru kemudian pergilah. Nanti sholat asarnya boleh dikosor, tidak jamak, asar saja. Umpama sholat asarnya di Purwakarta sana, asar jam, tidak usah jamak, tapi kosor, sholat asar 2 rakaat, tapi tidak jamak karena zuhurnya sudah sholat. Wa fi riwayatil Hakimi, dan itu dalam riwayatnya Imam Hakim, fil arba'ina bi isnadihi, dengan sanadnya hadis as-sahih, dalam kitab Arba'in, ya. Salat siapa Nabi az-zuhra, pada zuhur, wal asra, dan asar, summa raqiba, kemudian berangkat siapa Nabi. Wali Abi Nuaimin fil mustakhraj muslimin, karena ada siapa Nabi itu idza kana, ketika ada siapa Nabi itu fi safarin, di dalam bepergian, fazalat, maka kemudian tergelincir apa syamsu, matahari, sholat, maka sholat siapa Nabi az-zuhra wal asra jami'an. Jadi ini penjelasannya yang kedua tadi. Jadi kalau berangkat sebelum zuhur, kemudian begitu berangkat kemudian kok masuk zuhur, maka Nabi berhenti sholat zuhur sama asar, kemudian jamak takdim. Nah begitu nih, karena yang kedua itu nggak jelas. Ini sholatnya sholat az-zuhra wal asra tsumma raqiba, itu sudah masih di rumah atau sudah di jalan. Tapi hadis yang berikutnya tadi, wali Abi Nuaim, karena idza kana fi safarin, nah itu sudah jelas, berarti itu di dalam bepergian. Ini kalau tidak bepergian, kalau nggak sering bepergian suka lupa-lupa juga lah.
Jadi kalau nggak sering-sering bepergian, ini sering lupa. Nah, tapi kalau bagi orang yang kerjaannya itu memimpin ziarah pergi, ya, muzawir, maka harus paham ini, ya, harus paham terhadap tata cara sholat jamak takdim, jamak takhir, qasar dan sebagainya. Yang repot muzawirnya nggak paham juga, wae marwat. Yang penting bayarnya lengkap, nggak masalah. Kesimpulan hadisnya bahwa jawazu jam'i taqdimi wa ta'khir baina sholataini lil musafiri, yaitu bolehnya jamak takdim maupun jamak takhir mengumpulkan dua sholat bagi orang yang bepergian. Wabi qala Malikun wa Ahmad wa Syafi'i, itu adalah pendapatnya Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Wa fi riwayatun an Malikin wa Ahmad ya annahu yajuzu lil musafiri jam'u takhiri faqat. Ada juga yang meriwayatkan hanya boleh kalau jamak takhir saja. Lah ini wa dhahaba Abu Hanifah ila annahu la yajuzul jam'u lil musafir wala taqdiman wala takhiran. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah, kalau qasar itu iya, tapi kalau jamak tidak. Nabi itu tidak, kalau menurut tafsirannya Imam Abu Hanifah, itu menjamak itu artinya Nabi itu sholat zuhurnya di akhir waktu zuhur. Sekarang katakan asar itu jam 15 lebih berapa itu? 13. Berarti Nabi itu sholat asarnya, sholat zuhurnya sudah jam 15, umpamanya 15.10. Nah, setelah selesai salam, kemudian awal sholat asar, itu yang dimaksud dengan jamak menurut versinya Imam Abu Hanifah. Nah, beda dengan versinya Imam Malik, Imam Syafi'i maupun Imam Hambali. Nah, ini. Maka menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh menjamak sholat, baik jamak takdim maupun jamak takhir.